Haddatsana Musa bin Ismail haddatsana Abu Awana an Mughirah an Abi Wa'il qala Abdu wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ana faratukum alal khawt. Ana uta ingsun faratukum iku sing mapak sira kabeh alal khawt ing atase telaga. Layur fa'anna ilayya rijalun. Yektine bakal den angkat temen ilayya maring ingsun sapa rijalun sapa pira-pira wong lanang. Mingkum sangi sira kabeh. Hatta idza ahwaitu singgo ing dalem nalikane wis nejo sapa ingsun, to niat sapa ingsun. Li unawi lahum supaya iso nyekel sapa ingsun hum ing rijal. Uktuliju mongko den carabut, mongko den tolak, mongko den niku diusir cara Jawa. Sapa rijal duni ana sanding ingsun. Sangka arah sanding ingsun maksud. Fa aku lu mongko ngucap sapa ingsun, matur ingsun, ai rabbi ashabi. Ai rabbi do pengiran ingsun. Ashabi utawi tiang-tiang niku para sahabat kula, para umat kula, para sahabat kula. Ya kulo jawab sapa Allah, la tadri ma ahdatsu ba'da. La tadri orang ngerti sira. La tadri orang ngerti sira mak ing perkara ahdatsu kang padha nimbulno barang anyar sapa umatku ka utawa sapa ashab badaka sawise sira. Haddatsana Yahya bin Bukair haddatsana Ya'qub bin Abdurrahman an Abi Hazim qala sami'tu Sahlab bin Sa'd bin yaqulu sami'tu Nabiyya yaqulu ana faratukum alal khawt ana uta ingsun faratukum iku mapak sira kabeh alal khawt ing atase telaga man waradahu syaribah man desapani wong waroda iku berhasil ngliwati sapa man ing khaut sariba mengko ngombe sapa man minggu sange khaut wa man desapani wong sariba ngombe sapa man minggu sange khaut lam yasma mengko ora ngelak sapa man badau sause syarab abadan ing dalem selawase. Nah iki gawe Nabi layar itu yektine bakar liwat alaya ngatasé ingsun sapa aqwamun pira-pira kaum. A'rifuhum kang ngerti sapa ingsun hum ing aqwam wa ya'rifuni lan ngerti sapa aqwam ni ingsun. Saya kenal mereka, mereka kenal saya. Tapi akhirnya sumayu halu baini wa bainahum. Mongko nuli den alang-alangi sapa baini antarané ingsun wa bainahum lan antarané aqwam. Pun nggih kula terangno nggih napa. Niki termasuk hadis-hadis sing sifatnya nu gawat darurat. Sifatnya gawat dan mulai kitabul kitab. Jadi kitab Bukhari kalau bolak-balik matur, kitab Bukhari itu ashahul kutub ba'dal Quran. Jadi kitab yang sahih setelah Quran itu menurut Jamaahirul ulama, menurut mayoritas ulama sedunia ini Bukhari, kemudian nomor 2 Muslim. Itu dikarang dengan sanad yang otentik, yaitu kayak yang ini haddatsana Ali siapa sampai dari Imam Bukhari sampai Rasulullah dikarang secara otentik, secara sanad, secara mata rantai yang solid, tidak al-qila wal-qal, tidak jari-jari. Ini kalau terang. Nabi zaman Sugeng di akhir hayatnya itu sering ngendikan tentang al-fitan, tentang tragedi utawi prahara. Itu banyak riwayat yang bahkan Nabi itu pernah ngendikan saya dan kejayaan Islam itu hanya berumur 36 tahun. Itu sampai menghitung periode 36 tahun. Juga banyak riwayat yang bahkan secara detail saya mencium turba di mana nanti cucuku terbunuh di situ. Apa kamu gelisah Muhammad? Iya, kata Jibril, jika kamu mau, saya tunjukkan di tanah mana nanti cucumu akan dibantai. Itu riwayat jauh sebelum Said Husain dibantai di Karbala. Termasuk riwayat-riwayat yang se-ekstrim ini. Jadi ini kan terus mengaji kalau sing wingi bahwa nanti pada akhirnya sing mubun rokok itu rawung dolim tok, termasuk kita seming soleh. Jadi sempat masuk swarga. Wong pontok khaudun Nabi berarti mendekati napa? Swarga. Bahkan bagian riwayat khaudun Nabi itu fil jannah. Makanya kalau wingi cerita, niki amun salah paham tuh. Orang Khawarij itu soleh-soleh wong. Justru karena kesalehannya itu melahirkan tragedi dalam Islam. Karena solehnya itu kemudian mengharamkan barang yang mubah, mewajibkan barang yang sebetulnya hanya sunnah. Penyakit wong soleh mesti begitu. Ane jajal awet ke itikaf ning masjid seminggu, soleh seminggu. Enggak metu perpal perempuan, amen jagongan ning omah. Kok ora eling pengen. Padahal eling pangeran iso ning omah iso ning dalan. Cuma dekne selerane kan ilinge ning masjid. Wong itikaf seminggu kok gegere kak. Enggak kata. Enggak kowe seneng pengajian ya ngono. Wong kene ora seneng ngaji sing teko kok wong 5. Iku gelem dijak apik ta ora?
Padahal ning omah ngurmat anake ya apik. Paham ya? Ning pasar dagang rumah anak putu ya. Cuma ABM kan kiai dari pelepak-pelepok di masjid. Tapi gara-gara pelepak-pelepok di masjid seminggu kekere tengah. Terus menfonis orang lain. Wah kata. Jadi sebentuk kesalehan itu pasti melahirkan tragedi. Itu tadi, kamu iktikaf di masjid seminggu saja. Kamu akan janggal sama orang-orang yang berkeliaran di jalan-jalan. Hanya kamu anggap tidak sebaik kamu. Apa ingat Tuhan kalau di jalan-jalan terus? Kamu nyai di satu daerah yang ngaji 10, 20. Nanti kamu kecewa. Orang sini gak seneng ngaji, gak seneng kebenaran, gak seneng kebaikan. Padahal orang yang di rumah mungkin ngerawat anaknya juga ibadah. Gitu ya? Ngerawat keluarganya juga ibadah. Hanya karena dia tidak ngaji sama kamu anggap tidak ibadah. Padahal di rumah juga ibadah dia. Nah ini orang Khawarij dengan background kayak itu paling mudah begitu. Sehingga orang-orang ini nanti ketika sudah sampai ke surga, kemudian ketemu Nabi, kata Nabi mau disampaikan ke Khaudun Nabi. Dia mau sampai ke telaga Nabi. Tapi pas mau sampai ke telaga, terus Nabi diingatkan oleh Allah, Mat, mereka tidak layak masuk surga. Innahum qad ahdatsu ba'dak. Mereka bikin bid'ah setelah kamu. Tapi itu umatku ya Allah, saya kenal mereka, mereka kenal saya. Ya, tapi sukon itu harus dijauhkan dari surga. Dan ini kalau cerita, kenapa kesalehan melahirkan tragedi? Ini kalau cerita. Dalam semua sejarah dunia, selalu tragedi itu dimulai dari kesalehan. Iya, mun beres sing terlambat kan, mau sampean ngaji sing. Semua tragedi dunia itu dimulai dari kesalehan. Paling enggak klaim kesalehan. Iya, paling enggak klaim apa? Kesalehan. Karena semua bentuk kesalehan atas nama agama tentu langsung dikaitkan dengan Allah. Bertautan dengan hukum Allah. Kalau sudah kamu yakin itu hukum Allah, tentu kamu dengan mudah akan menghukumi kafir siapa saja yang menentang. Karena kamu anggap melecehkan hukum Allah. Akhir dari itu tentu kamu akan tahlil dam. Nak ngono wong iku halal. Ini rungokno tenan. Karena setiap pelanggaran atas nama agama tentu dianggap melanggar hukum Allah. Sehingga orang yang klaim demikian kan mudah mengkafirkan orang lain karena dianggap wani pangeran. Paham ya? Nah, kalau sudah menvonis orang lain berani Tuhan, tentu darahnya dihalalkan. Kayak kasus kaum Khawarij. Sebetulnya saat Ali Muawiyah itu melakukan konflik atau terjadi konflik, saling bunuh, saling perang, kelompoknya Ali Muawiyah saling serang, itu kan tragedi duniawi biasa. Dalam hidup pasti ada gejolak, ada demonstrasi, ya, ada perebutan kekuasaan. Sebetulnya itu kan fenomena sosial biasa. Misalnya kiai drengki-drengkinan, masa kiai drengkinan bakul bakso kan gak mungkin. Bakul bakso drengki-drengkinannya bakul bakso. Orang malah bakul es rukun. Tidak bisa kamu logika panas musuhnya adem, bakul bakso jejer bakul es rukun. Mereka bar mangan bakso tuku. Tapi bakul es pada adem itu kah? Bukan. Mereka saingan, itu nunjukkan anak saingan tak jenis. Mulane kaya aku rada aman. Mergo sing nyaingi aku kudu alime sekali beraku aman. Paling wong saingan yo kuatir wis lho, Pak. Padha kelas-kelas ringan kan musuhe ge kelas. Ora nek nak ngalim tulisan kaliber. Dadi rapati di musuh. Ada ngalime kaliber terus fasilitas biasa. Wong rapati nyucuk, wong ya rapati hormati, wong ape drengki apa? Wong kula yo mak turu temangsang ning kos drengkeni apa? Mun kula elmoni ya, semua wong rapati drengki mun kula elmoni. Dadi ngalime kaliber fasilitas biasa. Ramah. Kok kayak gitu? Aman, itu istihad. Jadi untuk menjaga keamanan. Ngalime ra kaliber nek dadi wong nyucup wong dobar, mesti wong mencep. Alim sepi kok wong dobar wis gegere gak karuan. Niku termasuk strategi ngadepi napa prahara. Artinya sakit ilmu sebenarnya secara ijtihad itu bisa napa? Bisa den. Lalu kulon biasa lama-lama teng kula mriko nggih umbal anak kula. Enggak, nggih biasa ana mobil direm kes monggo bareng kula. Kak, lagi ben kes. Kula betul mobil. Nah, ono omah muter berang-birang.
Nah itu memang gitu ya, karena kita trauma dengan sejarah. Ketika Khawarij meyakini Ali melahirkan sulmatan fiddin, melahirkan pencitraan agama. Salmatan fiddin atau sulmatan fiddin itu pencitraan agama. Muawiyah juga dituduh demikian, salmatan fiddin. Akhirnya orang Khawarij lewat kelompoknya itu ada sekelompok orang yang ditugasi membunuh Ali, ditugasi membunuh Muawiyah, dan ditugasi membunuh Amr bin As di Mesir. Semua tokoh-tokoh besar Islam itu melahirkan tragedi Islam, harus dibunuh semua. Itu yang keputusan gitu tuh lewat kesalehan. Mereka orang-orang soleh, orang-orang khusyuk, senang iktikaf, senang zikir. Dia punya keputusan sing lahirno tragedi dalam Islam. Makanya kamu jangan kaget, kenapa di Irak itu banyak perang saudara, di Mesir, di Sudan, di Khartoum, di Darfur, di Somalia. Itu kalau sudah perang berani mati, karena mereka mengatasnamakan agama. Nah, kalau agama berarti merasa dia punya titah Allah, titah Tuhan. Sehingga kelompok lain ya orang Sunni bantai Syiah, Ahmadi Sunni itu biasa. Makanya kita disyukur, kalau bolak-balik kita harus syukur sebagai bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia di filosofi berdoluri, soalnya bergeremeng-geremeng ngelas neng duri, orang terus ini itu syukur jadi wong Jawa. Cari rasa cocok, wis mau grudal, misalnya rasa-rasaran kiai beda partai yang mau grudal. Bagus sekali. Karena ada sampai pembunuhan. Paling banter sing dikise pelatihan ngirim tarmihim. Ayo tak pikir ramahan iki, tak pikir padha ramahan tindak, tak pikir. Ya paling misalnya mati dikise yo ngelusi sithik. Orang anti mati. Paham, semenjak itu tragedi itu tidak dimulai dibunuh non-muslim, tapi dibunuh orang Islam. Semenjak peristiwa Ali Muawiyah. Dulu Umar itu matinya masih keren. Umar itu dibunuh oleh seorang Yahudi, Abu Lulu, seorang Majusi, Abu Lulu al-Majusi. Era Utsman banyak riwayat mengatakan yang membunuh itu banyak yang tidak Islam. Tapi era Ali, Muawiyah sampai Said Husain itu yang membunuh orang Islam semua. Bahkan sulahahum, orang-orang yang kategorinya wong soleh macam payah. Kayak Madin gue kenal aku ngukumi wong murtad itu biasa. Karena daftar kemurtatan dalam kitab-kitab salaf itu terlalu banyak. Sama kalau ngaji Sulam Taufik, Sulam Safina itu betapa mudah orang-orang masuk kategori nomor. Mungkin teng pondok kula rata rego ajaran. Wah, ada sing kiai tanglet kula, Gus yo mboten nglebokno ajaran iki pondok jenengan. Lagi bantah aku apa takok? Nak bantah, ya bantah-bantah, nak takok tak jawab. Ini umum kula perhitung dong, itu memang resiko ada takfir. Bukan kitabnya yang salah. Kita kalau tidak punya khazanah banyak itu resiko. Jadi kalau baca kitab gitu itu harus punya khazanah yang lain yang apa? Banyak. Sehingga tidak mudah mentakfirkan orang atau memurtadkan orang. Semenjak Ali Muawiyah tragedi, karena kelompok-kelompok soleh itu menvonis Ali itu murtad atau Muawiyah itu murtad, kemudian diteruskan. Kalau gitu halal darahnya, akhirnya dibunuh. Ali ya dibunuh, Muawiyah ya seringkali mengalami percobaan dibunuh. Jadi kalau kan nanti cerita tengah sini, jadi Ali hasil dibunuh, yang Muawiyah sebetulnya subuh itu juga dibunuh, tapi pas itu Muawiyah meriang, yang imami itu wakilnya, sehingga yang dibunuh wakil. Mulanya kalau boleh baca cerita, nih tinggal negara wong kesolehan mesti pintu-pintu, wong Khawarij sih pintu-pintu. Wong ngongkon killer, ngongkon pembunuh bayaran, wah tarifnya ini. Dalam Muawiyah itu sopo, pokoknya sing imami subuh. Orang disifati ciri-ciri spesifik buatan, pokoknya sing imami. Lalu Muawiyah subuh pria. Wong imami ya di materi. Wong apa jenenge? Apa itu istilahnya tugas-tugas yang super bahaya kok tarifnya pokoknya sing imami subuh. Wah, kemproh. Wara ini sing piye kotak tapi iya tak utune sing piye. Kemudian polisi itu diketase. Oh, ora tarife pokoke sing imami. Imami ya meriah. Nasibe apik. Jadi ora pembunuh profesional. Walhasil semenjak itu tragedi dimulai dari takfir. Setelah itu ada era Muawiyah punya anak Yazid. Yazid ada isu dia senang nyabu, senang ngeflek. Dia orang yang nakal saat jadi pemimpin. Orang Islam si sholat tersinggung. Wong kok dipimpin wong dolim. Cara orang Islam ekstrim wong kok dipimpin wong ra sholat, wong ra bener kok mimpin wong bener. Akhirnya Madinah bergejolak.
Madinah bergejolak ini kemudian banyak yang mervokasi Said Husain supaya ngambil alih kepemimpinan sinten. Sampai tak cerita di tragedi kesalahan. Walhasil Said Husain akhirnya lewat bantuan orang-orang Kufah. Orang Kufah itu saat ini dari wilayah Irak. Ya. Jadi kayak Kufah, Asfahan, terus Nahawandi itu ikut wilayah Irak dulu. Ketika Irak pecah dengan Iran, ikut wilayah apa? Iran. Dulu yang situ semua itu namanya orang dulu kalau bilang itu Kufah sama Basra. Gitu, okay. Makanya kalau di kitab-kitab Nahwu semua kitab salah kalau bahasakan kawasan itu, kalau tidak kawasan Kufah ya apa? Basra. Sekarang di bahasa internasional lebih dikenal Irak semua. Tapi kalau dulu orang bilang itu Kufah, Basra, Nahawandu, Asbahan, Khurasan. Itu kan dan sampean. Orang-orang Kufah datang ke Madinah. Ya Husain, karena yang dituduh zalim, kita-kita yang nanti di Kufah siap membeat jenengan jadi khalifah. Siap dukung jenengan jadi apa? Khalifah. Ini ku mengkudeta kepemimpinan ya. Said Husain sebagai orang senior, beliau konsultasi sama Sayyid Ibnu Abbas. Ibnu Abbas itu pernah paman, karena Ibnu Abbas itu misananya Nabi. Ya, Ibnu Abbas itu kan misananya sinten Nabi. Beliau itu sugeng nganti era Said Husain ya. Ibnu Abbas sugeng nganti era Said Husain. Ketika Said Husain konsultasi sama Ibnu Abbas, dingin-dingin kan. Yabna ammi al-Kufah la tafi. Sopo sing ape dukung kowe? Tiang Kufah ya ammi. Wong Kufah atau jujur. Wong Kufah itu bulat gak welet. Al-Kufah la tafi. Wong Kufah nak janji atau nepat. Dulu kayak kawasan Kufah ini sampai keluar cerita sejarah. Bin zaman roh. Kan tiap daerah kan diterkenalan dewe-dewe. Ono daerah yang terkenal Bedol Guri, ono daerah terkenal Badoan. Yo tenan ora tiap daerah kan diterkenalan dewe-dewe. Yang repot terkenal Bedol Guri, ono terkenal kaya Madura Badoan, ono terkenal daerah daerah kono medhit kabeh. Nak kawin Sunda, wah wani wong lanang kan tiap daerah dia terkenalan sendiri-sendiri. Paham ya, karena perilaku budaya orang mesti ada ciri. Nah, itu di era itu Kufah itu punya ciri khas al-Kufah la tafi. Wong Kufah mesti ora jujur. Tenang. Walhasil akhirnya Said Husain minta maklum ya, minta supaya dimaklumi. Ya Ami, saya ini sudah bertekad untuk menuruti permintaan orang-orang Kufah. Jadi meskipun paman saya melarang, saya tetap berangkat. Kata Ibnu Abbas, ya sudah kalau itu jadi keputusan kamu. Mulane Said Husain terkenal Said sing brengkel. Mulane kena dititeni. Sayyid sing turunan Husain, itu rata-rata berengkel-berengkel. Nggih, kados orang Iran itu rata-rata Sayyidnya Husain. Kados Abdul Qadir, kados Sayyid Muhammad itu Al-Hasan. Makanya kalau Sayyid Muhammad itu Al-Hasan, rata-rata karena Sayyid Hasan dulu itu yang punya keputusan amul ijtima. Jadi tidak mau perang. Sehingga era Sayyid Hasan yang dikatakan amul ijtima. Tahun bersatunya umat. Era Husain betul. Walhasil wala-wala cerita Said Husain kersok dibawa orang Kufah menuju Irak. Pas sampai Karbala. Itu Said Husain bilang gini sama pengawal-pengawalnya, ini sampai mana? Ini Karbala ya Husain. Said Husain hadihi karobun wa balahun. Ini karobun, kesusahan wa balahun dan tragedi ujian. Delalah pasukan yang dikirim Yazid bunuh Sayyid Husain ya pasti mudi Karbala. Dan itu yang diperingati orang Syiah di 10 Muharram yang disebut tragedi Karbala. Makanya bendera-bendera Syiah itu tulisannya ya Husain, karena orang Syiah meringati hari meninggalnya Husain itu jadi hari suci betul. Dari besarnya orang Syiah itu hari tragedi Kabupaten Sinten Husain, yaitu di Karbala. Nah kemudian versi cerita itu bulat. Kalau versi Sunni, karena sini model Kiai Indonesia, model versi Husnuzon, itu jari ini pengawalnya Muawiyah itu tidak disuruh bunuh, disuruh konsultasi saja. Cuma mereka overacting bunuh, sehingga dalam keyakinan Sunni bahwa Yazid itu tidak dosa-dosa amat karena tidak nyuruh nopo. Tapi nak cara Syiah, nyatane mata ini kok dikelah-kelah, mata ini ya mata. Wah, semenjak itu lahirlah kelompok Syiah besar-besaran. Siapa yang berbau Yazid, berbau Umayyah harus dibunuh.
Kemudian dendam ini dijilmakan menjadi kelompok besar di dunia, ini Syiah. Ngantos sama. Sebenarnya Syiah itu nak muji-muji kaya-kaya agama itu dimulai Husain. Ya. Wes ngono Husain belalah bin Ali. Di Nabi Muhammad idola sentrale Ali. Terus yang dianggap kesatria prajurit napa? Husain. Sehingga agama versi Syiah itu ya tiga itu. Muhammad, Husain, Ali. Karena referensi agama Syiah itu hanya ini. Ali zaman sugengnya Nabi ya terkenal pahlawan perang, terkenal kesatria perang. Husain ya kesatria perang. Jika orang Syiah tidak punya rujukan kecuali sejarah kesatriaan. Ngadepi Musa wani mati. Kata Iran saat ini Ahmad Benezet itu orang Iran perasaannya begitu. Ngadepi Musa mati, wani mati. Beda perasaannya ahli sunnah, karena ahli sunnah idola ana sahabat sing kuno ya idola. Sing ora jelas ya napa? Idola. Wah, akhirnya sahabat macam-macam. Jale madung idolakno sahabat topo sing ana perang mirip. Terus Mustafa ngidolakno topo sing ora jelas penting itikaf. Terus itu kelebihannya Sunni karena ngakui semua sahabat jika perilakunya variasinya banyak. Lho tenan iku boten kuyon lho. Karena variasi idolanya napa? Banyak. Jika orang Sunni bentuke ubit-ubit. Mungkin jago begitu. Mungkin jago orang sing ngene. Oh, pengamat itu ngamati salat ngono paling pusing. Muga ono sing standar. Salate Muhammadiyah, PKS, Salafim mesti standar. Carane wong ngono pusing. Dia ini terkenal alim. Allahu Akbar. Ono sing waswas, Allahu Akbar. Allah. Oh, sedekah kok ora sing ngene, ora sing ngene, ora sing santai. Ana sing lambene ngancing nono selik. Karena orang Sunni terlalu banyak tokoh idola, karena keyakinan Sunni semua sahabat itu layak diikuti. Iku mbok barokah laknat kowe keyakinan wong Sunni iku semua sahabat layak napa? Diikuti. Sahabat macam-macam, akhirnya wong Sunni macam-macam. Itu beda dengan Syiah. Sentral sejarahnya di Husain. Husain sebagai martel perang atau kesatria perang. Ali terkenal Al-Qarrar, orang yang reputasinya juga tentang nama. Sehingga dalam terminologi Syiah itu tidak ada istilah bil hikmati wal mau'izatil hasanah, sing sabar ngadepi Musa sing santun ora mahal tuh Jawa niku. Paham ya? Sampeyan ngerti kenapa Syiah cara berpikir demi nek Sunni mboten. Wah kiai iku dhisik ning daerah Abangan. Mujite dikai slepang ora males. Malah dungo. Wah cerita seputar rawani tok to. Seputar sabar, seputar kawan. Jarang kok kiai Sunni wani jotosan. Jadi sejarah. Dengan sabar. Sehingga dalam tradisi Sunni itu tidak ada revolusi. Sampai sekarang. Beda dengan di Syiah. Libanon pengikut Syiah, Syria ya Syiah. Iran juga Syiah. Meskipun Syiah sendiri punya variasi, kayak Syiah Imamiyah, Syiah Ismailiyah, Zaidiyah, dan sebagainya. Tapi trennya sama, tetap menjadikan Said Husain sebagai sentral. Kemarin langsung TV kan nonton benderane Syiah tulisannya apa? Ya apa? Ya Husain. Nah sampai idola kan buatan Husain. Idola Hasan. Said Hasan itu rasa seneng perang. Tapi tuh ya apa? Jadi ya Pak Kiai itu perang barang. Germapan didik, nopo poli. Ya, jadi sejarah berulang. Ya apa-apa. Jadi perang repot. Mau yang mirip perang. Cerita. Bon akhirnya setelah era Yazid, kemudian ada dinasti-dinasti. Kemudian era Yazid karena bin Muawiyah disebut dinasti Umayyah. Orang-orang penggemar Husain karena Husain itu mimpi Rasul melahirkan dinasti. Ini disebut dinasti Fatimiyah. Sebenarnya dinasti Fatimiyah itu bukan dinasti turunan Husain, bukan. Karena saking cintanya ke Husain mengatasnamakan dinasti apa? Fatimiyah. Ada perang. Walhasil wala-wali zaman nanti dinasti Fatimiyah itu kuasa. Ketika kuasa sempat bikin Al-Azhar. Jadi Al-Azhar dulu itu barokahnya dinasti Fatimiyah. Al-Azhar itu dari kata Fatimah Zahra. Af'al tafdilnya Zahra itu Al-Azhar. Kayak Hasna, kalau mu'anat kan Hasna. Kalau bahasa Arab untuk af'al tafdil Al-Ahsan. Jadi kalau Zahra berarti menjadi
Azhar. Itu karena bahasa saja kayak hasnah mu'annas kalau ahsan untuk afal tafdilnya. Jadi kalau Zahra jadi apa? Azhar. Jadi kata Fatimah ya sudah begitu. Artinya semenjak tragedi Ali Muawiyah itu kemudian orang Islam itu sudah perang terus sama Islam terus. Ya, dinasti Umayyah digusur, Abbasiyah, Fatimiyah terus begitu. Sampai terakhir di Seljuk kayak zaman era Bauddin Leng, Timur Leng dan sebagainya. Kemudian agak bersatu saat terjadi perang salib, yaitu disatukan oleh kepentingan melawan Pangeran Philip dari Prancis dulu saat nyerang Baitul Maqdis. Itu ada perang salib satu yang dipimpin Salahuddin itu mendingan karena ada musuh. Nanti kadang musuh itu dibutuhkan oleh dari Sayyidina Imam Syafi'i ngendikan musuh sing berpikir luwih apik dibanding kanca. Kok kanca ku nek ana musuh tukaran musuh dhewe, kancane dhewe. Mana sakjane partai-partai Islam kudu duwe musuh bersama. Malah juga partai-partai dhewe Islam kah? Islam kah? Jadi mesti kalau di Indonesia dijajah Belanda ya sepakat, pokoknya sementing Londo diusir. Beda agama, beda partai musir Belanda. Saya kira orang Belanda, orang Jepang ya usir-usiran. Itu sejarah. Mulai dulu trennya sejarah begitu. Nah, semenjak itu sudah disebut fitnah. Kalau sudah fitnah itu la tusibanal ladzina dzalamu minkum. Yang kena tidak yang salah saja, yang soleh juga kena. Kalau fitnah itu sudah kena, sudah jatuh, pasti yang kena semua. Yang soleh juga ikut kerja. Akhirnya orang-orang soleh itu banyak yang minggat. Makanya banyak sejarawan yang mengatakan Islam di Aceh masuk Aceh itu ya abad 7. Jadi abad persis sahabat. Nabi itu kan sekitar tahun 610. Ya. Kalau Masehinya sekitar 610. Nggih dong, wong sakniki itu 1430 Hijriah. Berarti terpautnya dengan Masehi kan sinten-sinten 600 tahun. Ya, 600 sinten tahun. Karena Masehi sekarang kan 2000, anggap saja 2000. Hijriah sinten 1400 toh. Ya, kisarannya ya terpaut sekitar sinten 600 napa? 600. Kenapa disejarahkan di Aceh itu era sahabat? Karena ketika konflik Muawiyah itu benar-benar ekstrim, itu banyak sahabat yang netral yang milih minggat. Gak melok-melok, dia pergi. Sebenarnya saat pergi itu menuju Cina, karena dulu kota populer itu Cina. Ya banyak yang sampai ke Cina. Makanya kayak Cina di King, di apa itu banyak kepulauan Cina yang Islamnya sudah mayoritas. Bahkan hampir semua elemen di Cina itu sudah banyak yang Islam. Termasuk pasukan. Makanya abad keberapa itu ada jenggo, ada apa itu kamu tidak usah kaget karena era sahabat saja sudah ada Islam di terutama di nopo niku yang nopo jenis kepulauan King nopo kabupaten atau apa kebunderan atau apa provinsi itu yang di sana itu. Sehingga apa Islam sudah merasuk di sana lama, termasuk banyak saja pasukan-pasukan Cina yang Islam. Makanya kayak cerita jenggo Islam. Terus Masjid Sampokong di Semarang itu diyakini jenggo dzurriyyah Rasul itu memang masuk akal. Dulu ketika tragedi itu memang banyak dzurriyyah Rasul yang pergi ke Cina. Nah itu ada nggak sampai Cina, bekesasar, beberapa merah, pokoknya Selat Malaka akhirnya tergambar doa. Sehingga Islam di Aceh tua betul. Orang sepakat pasti Islam pertama di Indonesia itu dia. Makanya cara Faiz ya, wajahnya orang Aceh itu lebih dekat ke Arab atau India. Karena dulu mbah-mbahnya itu kalau nggak Arab ya apa? Nah, Werogen nak tunggu lama tunggu. Wong Yogyo, wong Solo itu mesti asli made in kene. Mulane pesa ndak kreteng. Wong aja bangir-bangir. Nah ini mirip apa ini? India. Karena kalau ndak dari Gujarat, dari Arab. Mbah-mbahane kita. Pak, mbah-mbahane wong napa? Aceh. Iku Mas Bin barang mesti Jawa. Lewatin. Aku lo cerita. Sehingga ada Islam di Aceh itu ya barokahnya konflik. Ya barokahnya apa? Konflik. Makanya ketika Rasulullah ini cerita malih tentang Cina. Sebetulnya Nabi itu sempat diberitahu Tuhan, ya Muhammad. Ini kalau terus malih tentang sing hati sahih. Nabi pernah cerita ke sahabat, saya berdoa 3 hal. Yang 2 dikabulkan Allah, yang 1 tidak. Sahabat tanya, yang 1 itu apa ya Rasulullah? Saya minta Allah yahlika ummati. Hala kabadi dibadin. Saya minta supaya tidak ada kerusakan, tidak ada bantai-membantai antara umatku dengan umatku yang lain.
Kamane aku ora kepengin wong Islam paten-tinaten mbek umat Islam di famanaani. Tapi Allah tidak mengabulkan itu. Allah tidak mengabulkan. Terus ketika Nabi kan secara basariah, secara kemanusiaan tuh kecewa. Karena tidak ingin melihat umatnya kok saling wong Islam kok paten-tinaten dan apa. Nah pangeran sementara pangeran pun ikut keputusan umat, aku sing roh hikmah. Menang kalah sing duwe-dunya ya menang. Wong proposal ae kasih kabulno kan ya sah. Jenenge napa? Proposal, permohonan. Tapi ternyata sejarah membuktikan teori itu bahwa yang benar ternyata Tuhan. Ketika orang Islam di Timur Tengah tidak nyaman dengan kondisi Timur Tengah, banyak yang minggat. Termasuk minggat yang Cina, akhirnya Islam yang Cina kata, minggat yang Aceh, akhirnya yang Aceh kata. Sama seperti Pangeran Diponegoro, Pangeran Yinowo, tukaran, kecewa, keraton, sudah minggat. Akhirnya ada Islam yang Sulawesi, ada Pangeran ada berkeliaran. Berhubung sudah jadi Pangeran, kan mental mimpinya kan pancet. Akhirnya ada gawe pondok, gawe gerak. Nah, mau tetap neng keraton, neng Taman Sari terus demenan terus malah repot. Nah, neng keraton nak penuh dengan kenikmatan. Membakar selir, pria punya selir, orang punya selir, ada punya apa? Artinya itu bukti bahwa semua keputusan Tuhan pasti mengandung hikmah. Malah nak ono kiai tukaran ning daerah iku apik. Tapi nak ra minggat malah ra apik. Mergo gak menyebar. Kudu ning kono. Dadi nek tukaran kudu ning sing iku nanti iso menyebar. Nak ra minggat dadi udun ning kono. Dalam delok sejarah pondok-pondok gede iku barokah tukaran kabeh. Saiki ono Gus ning desa kok Gus pondok gede. Mergo ning pondok induk itu tukaran. Wah, akhirnya nyebar. Zaman tanya saja, sejarah melilir boyo kerabat sampai. Ada pondok di Pandan Aran, ada pondok apa? Mesti barokah itu kah? Orang kamu munafik. Lho kula niku keluarga kiai lho. Saya dari keluarga dinasti Latem. Dulu banyak tidak cocok akhirnya nyebar. Ki Hamid Pasuruan itu keluarga saya, itu misanan sama Pak saya. Tukaran nyebar. Banyak Mbak Lukman rata-rata pasaran minggat untuk Tuban. Itu penting itu tadi kadang cuma repot kadang untuk tukaran ra minggat lagi. Jadi udun. Berarti perlu minggat. Nah ini cerita. Sampai tanya sejarah manapun, baru kayak orang Islam ning Cina itu baru kayak tukaran, baru kayak minggat. Islam di Aceh juga baru kayak apa? Itu begitu sejarahnya memang. Makanya dalam hukum takdir itu begitu. Takdir itu kadang tidak menyenangkan secara syariat, tapi takdir nggak bisa dilawan. Ya karena itu tadi, itu sudah Tuhan. Tuhan itu kalau dengan hak prerogatifnya sebagai Tuhan mesti jawabnya ini alamu malah. Saya tahu apa yang kalian tidak. Pengiran suatu motonge, soalnya ini alamu alam apa? Aku luwe roh, mungkin semua makhluk roh. Itu sejarah. Kemudian bahkan sebagian riwayat mengatakan ini yang sejarah paling ekstrim. Zuriyahnya Husain itu banyak habaib-habaib yang alim, yang bahkan mensyaratkan nggak boleh nikah sama Sarifah, harus nikah sama Ajab. Makanya banyak Said Kabir bin Yahya bin Bafadol atau Balfaqih itu banyak yang gak rai Said jelas. Rai ini, saya kadang rai Cina, ya kayak Cenggu barang itu. Saya pernah ditanya, apa mungkin Cenggu Zuriyah Rasul, tapi rai ini kok Cina? Meripati ya sih. Dulu ketika banyak pembantaian karena orang memburu zuriyahnya Husain. Ya, sejarah itu kan kayak film-film Cina. Karena takut zuriyahnya Husain itu nanti melawan, mengkudeta, banyak orang yang berburu zuriyahnya Husain mau dibantai. Sehingga untuk mensiasati itu, banyak yang harus kawin sama orang non-Arab. Dan rai ini pesek atau keriting, pokoknya serah ketara arah. Paham? Sehingga banyak zuriyah Rasulnya yang sudah secara wajah, secara postur sudah ada kayak zuriyah Rasul. Padahal silsilahnya jelas sampai Nabi. Itu dulu bagian dari strategi menghindari pembantaian. Makanya kamu jangan kaget. Misalnya istrinya Sari Budatua Cina, Putri Cempo Cina. Wes Cina kok natape kok kanjeng. Saya itu ngajak kurang, kan tadi dikandani. Itu sejarahnya memang begitu. Memang disengaja dulu dari babahnya apa? Artinya ya mungkin tuh kalau pesek turunan Nabi.
Nah, keturunan Nabi keluargane Nabi. Nah, keluarga yang untuk Nabi Jahal Abu Lahab barang. Aku lalu ada di kiai sering dibantah bagi kiai. Kalau akan darani ngaku coba gak sunat kiai coba. Coba sunat Nabi kok. Jadi Gus Bak gak sunat karpet ya. Kon takok aku, maksudnya jiran sih. Gak cara kowe Abu Jahal coba. Terus coba ada pula coba. Nah ya coba Nabi tok Abu Jahal pula kenapa? Lah sampean delok ning film-film Arab gak ngoten. Bajingane coba. Sisi bajing napa? Coba. Oh manene pakaiane. Lah nak salat itu kate Nabi, mergo Abu Jahal gak tau. Salat sunah Nabi ya salat iku, mergo Abu Jahal gak tau napa. Coba Abu Jahal kenapa? Coba. Agak deh. Kan dua versi film, versi tenar gak padha. Ora lan aku misale Islam lugu ra ana wong Islam dijahat wong Juban, kiai dijahat. Mergo orang agak wong Juban, agak pola. Lama kok aja agak kena delok film. Wong Juban sing ngono. Ya pancen Juban kono kok. Wis pakai. Enak. Jadi tangan-tangan jiran iki bener Gus, tapi ngoten niku cara nggak salah paham. Seneng ngamuk kok disalah paham ya. Nah, kalau cerita itu tragedi-tragedi itu namanya fitnah. Tapi jangan kira kalau fitnah itu kemudian buruk. Enggak. Makanya ketika Allah Ta'ala wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Semua itu hanya uji. Itu akan berlalu secara baik-baik. Tidak ada apa. Itu sudah sunnahnya Tuhan. Akan berlalu secara baik-baik. Jarang ana wong mapan mergo duwe tuan yang baik. Mergo nak tuan yang baik menina bubukan akhirnya bocahku cengeng. Akeh wong disio-sio keluargane dadi wong kuat, wong mandiri akhirnya sugih. Dadi akeh wong sugih baru kae disio. Jarang juga baru kae dinina bubukan. Iku nunjukno kadang di tuan jahat wis barokah. Mergo kersane pangeran, kita tidak mungkin nyari atmo jahat, wong jahat kok disariatno. Tapi berapa orang yang mandiri mergo di sini si tonggo utang ra oleh ra dipercaya? Ya. Lho kowe ora usah nentang hikmah pangeran. Pangeran sing dudu coba tentang. Paham ya? Jadi drengki itu ya orang arah jadi syariat, tapi baru kayak drengki ya luar biasa. Luar biasa. Nah, saya konsumen itu baru kayak drengki kabeh. Onong di toko, tanggane drengki gawe toko, kabeh gawe toko. Akhirnya barang murah. Mergo sing kompetisi akeh. Sing untung konsumen. Kowe ngaji mak suwe aku, lha tak terang. Ada pangeran nggres mokong, ngerti tentang kaji ngajak nomor permohonan sing aneh-aneh. Mas, kowe roh aku, ngaku pengen. Ini alamu malah apa? Makanya ngaji ini harus sampean menjadi tahu. Kenapa fitnah itu kita takut? Tapi ya jangan nganggep terus itu tragedi segalanya. Ini biasa-biasa mawon itu sudah sunnah. Lah kenapa cirinya Allah tidak ingin bahwa umat Islam dibunuh oleh non-muslim? Ini wonten sejarah. Ketika Kanjeng Nabi minta itu tidak dikabulkan, kemudian sejarah terbukti demikian. Yaitu misalnya Ali dibunuh oleh orang Khawarij, Said Husain dibunuh oleh pasukannya ya, terus sampai ke Demak Bintoro, Arya Penangsang mantine mbek pangeran apa? Sutawijaya napa sinten? Panembahan Cina. Ya begitu. Sejarah di Demak Bintoro sampai sekarang. Kenapa begitu? Tuhan itu ternyata itu menyangkut gengsi. Kata Allah, aku malah ra ikhlas. Nak kekasihku dipateni mbek musuhku. Ada padha kekasihku. Terus padha mek teori wong Jawa. Kowe nak dhe anak pitu, ditabuki tangga ora trimo. Tapi nak sing nabuk kakake, cek luwih trimo, ditabuk kakake dhewe. Tapi wong liya kowe malah rae. Mulai disia-sia bertua ora apa-apa. Timbang disia-sia wong liya. Ternyata itu luwih masuk akal dari pangeran. Akhirnya Kanjeng Nabi sadar, angen-angen nggih Gusti. Artinya luwih masuk akal, disia-sia balane dhewe. Kowe dia anak disia-sia kakak nyanyi adik dan sebaliknya kowe luwih gampang timbang disia-sia wong. Mesti ra terima. Sopo wani misaya anak. Tapi nak kakake misaya adik kan yo ngono lho, Cuk. Nah, itu detail sekali di kitab ini. Itu dikarang oleh kitab ulama-ulama kaliber mulai kados sinten Ibnu Khaldun, kayak Imam Tobari termasuk Imam Bukhari. Itu sejarah begitu sampai sekarang.
Kowe ora usah Rasulullah, partai Islam pirang-pirang nggo dadi sitok piye ora iso wis sunah pangeran ya kudu tukar. Lah tapi gara-gara tukaran berapa kiai yang punya kegiatan? Monggo partai sitok berapa kiai yang nganggur? Karena ada pengurus partai. Gara-gara partai pirang-pirang berapa ribu pengangguran itu dokter? Kok partai akeh rebutan dadi pengurus karena butuh pengurus akeh. Banyak orang ndak ngang. Tetep pinter pangeran kok. Lho nggih, misalnya partai Islam tunggal iki disera kanggo. Gara-gara ono partai Islam cilik-cilik kok ambo kabeh. Akhire entuk aktivitas kabeh. Alhamdulillah. Sudah apa-apa, itu secara teori hikmah loh. Saya ngomong dengan kapasitas ulama loh, bukan gajah kepentingan loh. Itu tidak apa-apa, itu ada hikmah. Ini ngantul, orang ngantul, pokoknya keyakinan gue ngonton, nyatanya bukti ini ngonton. Apa mungkiri bukti, mungkiri kersane itu pengen, tidak bisa. Jadi hasud itu akan haram terus secara syariat, tapi banyak baru kayak orang hasud. Coba sekarang obat-obat yang mengandung borak atau formalin itu tidak ada yang orang soleh bongkar, mesti rival bisnisnya atau lawan bisnis. Gak ngarang Pak Madun Mustafa iso bongkar sindikat narkoba. Sing iso bongkar yang lawan sindikat narkoba. Iya betul. Apa iso bongkar rawe ora? Iya betul. Pangeran warai mana tua kok anak-anak ben nabi jawab ini alam apa? Apa malaikat wong paling parah pangeran. Jawab pangeran ini anak alam apa? Aku ora aku aja. Itu bukti gitu, bahwa semua yang digedaki Tuhan itu pasti baik. Bahwa akhirnya tetap ada syariat. Misalnya hasud yang haram, drengki di apa? Haram. Itu syariat. Ya begitu ya, ada apa-apa. Haram itu tetap haram. Mana kalau di guyonan, Gus, kalau nanti kita takut itu ya. Kados makan kewan-kewan sing bahaya kok ada haram kena apa? Saling mangan ulo ada haram dari bangsa. Ya biar, aku itu mau apa nanti haram. Bukan di halal kan malah lontek, malah ramah hewan berbisa. Beda sih. Ya misalnya tikus halal kan gak ada wabah tikus, kan? Ya beda deh jawab. Gak ada yang orang takut sih kurang ajar, aku kurang ditakut. Padahal Tuhan itu punya strategi itu yang menjaga ekosistem di alam raya ini ya karena itu. Umpama rano tikus, rano ular, rano apa. Misalnya populasi tikus itu terus banyak ngalahi jumlah manusia. Kayak gambaran fiksi-fiksi film barat. Opera manusia kalah. Lah nek ulane mbok entekno ora ono sing mangan tikus. Nanti populasi tikus luwih akeh timbang manusia, entek itu malah napa? Tapi kan tak halal kok tak pangan lho jumlahe ku luwih akeh mergo ora ono sing mangan wis kadung luwih akeh kowe sing dipangan itu memang repot ya menyangkut hal-hal begitu itu memang repot tapi semenjak ngaji ini sampai anak kantor bahwa ternyata Islam di Aceh sampai Cina bahkan sampai teng Samarkandi Tashkent teng Bukhara Azerbaijan Tajikistan itu dulu itu barokahnya konflik semua. Bahkan ada Islam di pedalaman-pedalaman semenjak Islam di Demak Bintoro Mapan, kemudian mulai pangeran-pangeran kemudian menyebar. Ada yang moh nenggone keraton jadi resi, ono sing jadi ulama, ono sing jadi pangeran di kampung-kampung. Makanya kayak di Ponorogo sejarahnya dia bikin gerakan. Kemudian perilaku hidupnya tintakna nggo nulis takrib. Makanya terus yang dikenang beliau punya tulisan tangan apa? Takrib. Nah, mungkin dia nyaman ning keraton nak malah ning Taman Sari. Jadi ono hikmah minggat terus jadi ulah. Itu memang itu sudah hikmahnya Tuhan. Buat ini kalau tersakan, nah ini sing niku guyon ini sing bakat sing ekstrim. Kembali lagi. Lah kenapa orang-orang khawarij, orang-orang soleh itu kemudian secara kriteria masuk surga harusnya masuk surga karena mereka sholat, mereka soleh, mereka ibadah. Tapi ketika mendekati Haudur Rasul, ya mendekati Haudur Rasul. Pas diundang Nabi mau masuk haud, dilingno pengiran mat innahum qad ahdatsu ba'da. Mereka itu orang-orang kriminal yang bikin tragedi setelah periode kamu Muhammad. Mereka orang-orang kriminal yang bikin tragedi setelah periode kamu. Tapi saya kenal mereka ya Allah, mereka juga kenal saya. Enggak, harus diusir. Ternyata dosa terbesar mereka adalah tahlilud dam, mudah mengalirkan darah. Justru atas nama agama.
Mulane kula nyuwun teng pengajian niki, apapun kondisi kita, wis akeh ra cocok mbek wong liya wis ra. Pokoke jangan mudah vonis atau menfatwakan halal darah. Misal kira cocok wong nganti sudul langit asal ije Islam utawa kafir dini utawa kafir sing gak harbi wong ra jelas. Jare kula gudeng wong. Piye wis pateni ya? Rasa dipateni ya mati dhewe. Pokoknya hindari hak nudima, sesuatu yang berbau menghalalkan darah harus napa? Karena kita ini sudah kenyang dengan tragedi-tragedi kemanusiaan atas nama napa? Agama. Kalau sama ada nonton TV ini, perompak Somalia itu nang masjidnya mewah-mewah, mergo kampung Islam, mergo ngerampak itu aja digo revolusi, gaya negara napa? Mari lah kempro-kemproan. Banyak tragedi-tragedi yang mengatasnamakan apa? Islam. Mergo terminologi agama kan kalau orang salah paham kan gitu. Cara bahasa dunia rampok. Misalnya dalam bahasa agama disebut ghanimah. Engko cara terminologi dunia mengatakan itu bojone wong, cara agama kadang diarani amat. Artinya apa? Agama bisa menjelma menjadi anarkis di tangan orang-orang yang tidak tanggung jawab. Paham ya? Karena ada kesamaan istilah. Enggak tuh, sekali diarani ghanimah makanya wong liya oleh dijaluk to Mas. Paham ya? Sehingga mereka ya makanya banyak cerita-cerita ekstremis Islam yang kemudian berversi polisi pernah garong di toko emas ini, pernah ini itu. Karena mereka sekali meyakini satu keyakinan nganggep ngono iku goni. Ngeri. Misalnya pemerkosaan terus dianggap amat repot. Ana kerusuhan Mei terus anggap kerusuhan. Itu kan repot. Makanya nggih kula setuju model Islam sing familiar, Islam sing sederhana. Kula nganti mati mboten seneng Islam sing aneh-aneh, sing ekstrem. Anu kula salat sunat yo rapati, pokoke kula seneng Islam sing umum, pokoke Islam minimalis. Kula nganti mati seneng. Kula nek ada bojo kula, aku ora seneng kok, misale bus warga perkara kakean salat sunat ora seneng. Selain kesel yo repot. Aku ben mlebu swarga iku mergo pangeran niku bah Islame kok sederhana iku apik kok jaga stabilitas. Kok jaga apa? Kok repot. Marudin rahmat Allah Jembar mlebu swarga kok syaratnya kok repot. Nek kadung rahmat Jembar mlebu swarga sing syaratnya mini. Karena kulon saja ini punya hitung-hitungan sejarah, semua tragedi sejarah kemanusiaan dimulai wong-wong khusus. Dan ada kesamaan secara ilmu rasional. Ini yang disebut Cooper. Dalam teori psikologi, seorang Cooper itu cenderung begitu. Jadi nanti kalau terlalu akumulasi kayak kelainan. Jadi kayak nopo susu jadi paranoid, asal wong liya layak dicurigai, layak dibunuh. Itu orang-orang soleh. Ya karena memang secara kasat mata Ali itu melahirkan kegaduhan, Muawiyah melahirkan kegaduhan. Tapi kenapa fatwa mereka kemudian halal darah? Dan sampai kita akan mengalami tuh, misalnya Pak Guyuban Betawi mengusir Gus Dur ke Jakarta, terus siapa mau naburi Gus Dur dia itu kan ya selain tidak Islami juga repot. Kalau tidak cocok ngapain dibiarkan? Toh tidak usah dibunuh juga nanti mati misalnya kan masih bisa disilahin. Kan ada kebenaran yang mujma' alaih, misalnya kita sedekah, kita bangun masjid. Saya tuh sering loh konsultasi sama orang-orang begitu, saya tanya, kan ada kebenaran yang mujma' alaih, misalnya kita sedekah, kita ada. Ngapain cari kebenaran yang tidak mujma' alaih, yang tidak disepakati ulama. Misalnya kita bunuh si A, sudah tidak mesti benar menurut hukum Tuhan, atau tidak mendesak, apa ada cara di surga kamu harus bunuh orang itu? Jangan-jangan karena nafsu. Kan enggak mendesak. Nah kalau sampean tanya, tapi dulu zaman sahabat kan sering bunuh-bunuhan zaman perang. Perang itu beda dengan membunuh. Perang itu gentleman, ada depan-depan. Dulu sahabat ngadepi wong kafir ada depan-depan. Nah kalau membunuh menikam dari belakang itu enggak perang, enggak bunuh-bunuhan, kamu bunuh sepihak. Wong lagi kongkong-kongkong kok patah ini. Ada tunggal, mana depan-depan kira wani. Perang itu kan ada depan-depan. Makanya yang dialami Nabi dan sahabat itu perang, bukan membunuh. Meskipun efek dari perang membunuh. Ya, tapi membunuh tanpa perang itu kan gak gentleman. Misalnya wong pas ngaji ini dibom, ana wong pas kongko-kongko ning gone warung napa? Itu kan sepihak tuh. Nah, perang kan ada. Meskipun efek dari perang bunuh gitu. Dia membunuh beda dengan perang.
Paham? Itu beda sekali. Nah kalau orang Khawarij itu gentleman harusnya nantang Ali. Ali kamu itu salah, coba perang tanding sama saya, itu fair. Enggak ngenteni sholat subuh. Bahkan riwayat baca pas sholat dikira rawani ngenteni pas sujud. Umpan nemen oleh nyolong tuh. Gitu kita riwayat pas nopo. Itu kan betapa ada gentleman-nya, enggak kesatria. Sholatin ala yubbe mata ini musuhnya pas loro, pas perang loro tiba ditabak nasi. Engko naik semari perang banding bener. Saking kesatriane kan. Gitu cerita-cerita lah. Dalam cerita kesatria kalau perang yang satu pedangnya sudah jatuh, nggak diteruskan bunuh kan? Karena tidak kesatria punya pedang melawan yang tidak punya. Gitu. Ini harus jadi sejarah. Nah, orang-orang yang melahirkan bid'ah terutama yang sampai tahlilul dam ini yang dimaksud Nabi innahum qad ahdatsu ba'da. Mas wong ngono iku ora perlu mlebu swarga, mergo bikin bid'ah sing parah. Ini ku melahirkan apa? Tragedi kemanusiaan. Niki kula maca teng Sarai teng Fathul Bari, jadi bid'ah di sini bukan sekedar bid'ah kados tahlilan ning kuburan niku bid'ah ringan. Umpama masalah tenan ya orang nganti mlebu neraka. Bid'ah ringan. Niku kelas-kelas ringan. Ini yang di cara-cara bid'ah ini itu bid'ah yang sampai tahlilut. Dunger, ya itu kayak yang dilakukan Khawarij. Makanya nggih kula wingi ditamoni kiai-kiai, kata kiai Rembang sing sowan kula tanya. Gus, Islam in Indonesia cara jenengan piye? Aku jawab, wah Islam Indonesia yang terbaik ya, di dunia yang terbaik. Meskipun ya tidak jelas tapi ya terbaik. Artinya ra jelas itu patokan cekak nganggo pakaian minim nggo ruko ning masjid damai. Lah cara wong Timur Tengah janggal, pakaiane ra Islam kok ora masjid. Engko ning masjid lagi 3 rukuwe bar kok dicoplok meneh patokan cekak lah sing calanan kiyaine tak ustaze ora keberatan ben ngono. Anggap ae mandek. Mereka lagi ini ditakoki, gitu kok udah kamu tegur itu kan buka aurat di depan umum. Tapi kan sholat, si apik toh. Yang penting kancane orang keterucut di apik awake lah itu keterucut. Itu aslinya. Tapi di Indonesia itu baiknya Islam yang saya katakan terbaik. Kita ini tidak punya tradisi kalau tidak cocok dulu. Itu tradisi terbaik Islam. Saya rata cocok PKB kayak partai D, rata cocok P3 kayak partai D, rata cocok pondok induk kayak pondok, rata cocok jamaah atau apa kayak jamaah. Jadi variannya itu ringan kan. Dan itu melahirkan berkah, akhirnya ono tes berkeliaran di pakanan dan sebagainya itu tidak apa-apa. Gue kalau ngomong jujur itu bagus. Kalau di Timur Tengah tidak ada. Yang namanya kelompok Kurdi ngelawan Saddam ya bunuh. Saddam merespon Kurdi juga. Ikhwanul Muslimin di Mesir juga begitu. Di Khartoum, di Sudan, di Darfur, di mana-mana begitu. Di Somalia begitu. Islam Indonesia kok. Nah, kalau ngerti kandang ini yang Gus wonten kiye boten cocok jenengan. Nak wong Indonesia to nggih wah cocok ya. Paling gremeng tok. Jajal ora cocok wong Kurdi. Nggih to nggih utawa Muhammad. Itu ngeri. Wong Yasir Arafat itu punya menulis buku. Yang semangat bunuh saya itu bukan sekedar musuh-musuh dari Israel, tapi dari kelompok Islam garis keras itu ya semangat sekali ingin bunuh. Nah, itu tulisannya Arafat. Ya kita memang nggak antian, tapi tidak bisa jadikan model. Kita respect sama perjuangannya Hamas, Ikhwanul Muslimin dalam banyak hal mungkin kita cocok. Tapi itu tetap kita punya budaya sendiri. Ya kita punya budaya apa? Ini budaya yang gremeng ini. Daripada ada diudur gremeng rapopo, yang penting gak mati. Tidak apa-apa. Kalau mau catat sarah-sarah ngoten. Semua bentuk hak nudima, semua bentuk pencegahan terhadap aliran darah, mengalirnya darah itu harus dibela. Dan itu syariat Islam tertinggi. Buktinya Rasulullah ketika ditawari kafir Quraisy untuk damai, dikenang sebagai sulhul Hudaybiyah. Berarti Nabi kalau perang sudah mentok, tidak ada perdamaian, tidak ada perjanjian. Selama masih mungkin tuh Nabi tidak senang. Makanya ketika kafir Quraisy minta satu perjanjian, ya dituruti sama Nabi sulhul Hudaybiyah. Dulu ketika di Medina ada piagam Madinah juga dituruti. Jadi perang itu sudah mentok. Islam berusaha semaksimal mungkin supaya perang itu tidak ada, pertumpahan darah tidak ada. Jika dalam fikih ada disebut kafir zimmi, kafir mu'ahad, kafir musta'man.
Itu orang-orang kafir yang nggak boleh diperangi karena statusnya tidak harbi. Fikih itu hanya membolehkan perang sama kafir yang memusuhi Islam. Makanya ya waktu ruhum ya kalau mereka merangi waktu juhum memang itu akhrajukum. Makanya waqatilul ladzina yuqatilunakum, perangi mereka yang merangi kamu. Tidak ada di Quran qatilul kufar, tidak ada. Perangi alladzina yuqatiluna. Maf'ul bihnya jelas, perangi mereka yang merangi kamu. Nah, tapi kemudian Islam didangkalkan, perangi orang kafir itu tidak ada. Yang ada perangi mereka yang merangi kamu. Dan usirlah mereka yang mengusir kamu. Wa akhrijuhum min haitsu akhrajukum. Itu jelas sekali aturan mainnya apa? Sehingga disebut perang karena berhadapan-hadapan, bukan bunuh nilai. Itu beda sekali kan, bunuh musuhnya pas turu dipateni, pas sujud kok sing sinali. Jadi adik kan orang Khawarij itu tidak cocok Ali terus, ya Ali saya tidak cocok kamu ayo perang tanding apa? Sentel. Kayak Ali rata cocok Amr bin As tidak perang tanding. Amr bin As itu panglima terbaiknya Muawiyah, rata cocok Ali tidak perang tanding. Mereka Amr bin As ngerti Ali senengane perang. Tapi Ali kan di pengapesan, disebut karoma wajah itu jadi ini mereka rata roh aurat. Kemana rata roh auratnya wong dia. Bareng Amr bin As mereka kalah terus udah melayu Ali. Ya nanti tahu nih, gue tenang orang. Tapi dari kocok pulau kurang ajar, berarti nggak terus. Nah ini kok belanja bergo, roh Abu Bakar sudah tahu roh. Berarti tetap tahu roh. Melaju bergo dari roh, berarti ya tahu roh. Tetap tahu roh, gue terus itu tak ada roh. Memahami udah kurang ajar. Nggak sampean biar tahu kenapa. Ini kan biar sampean tahu kenapa orang-orang soleh yang sudah dekat sama Khaudur Rasul ini kan sudah dekat, sudah sampai ke Khaudur, tapi sama Nabi mau ditarik. Ayo ikut masuk. Terus sama Allah dicegah jangan boleh ikut. Karena mereka melahirkan tragedi setelah kamu, Mas. Yaitu tragedi itu dimulai setelah kabudutnya Sayyidina Ali, Amr bin As, ya, diteruskan kabudutnya Sayyid Husain, ya, habis itu terus sampai periode Timur Leng. Timur Leng malah lucu meneh. Pidato teng kene sakniki teng Konstantinopel ya, daerah kawasan Turki, kawasan dene uga negara Islam, mantan budak. Mulane ora ana pemimpin sejati kecuali saka keluarga budak tong biasa. Ora ana pemimpin sejati ning perang kok keluarga priyayi. Mergo mulai dhisik wong priyayi rapati wani mati, wong kena riwe kicrat-kicrat. Anak mantan wong cilik kena peso ya biasa ditabuki wong ya napa? Ya, penting nek dadi tokoh. Mergo nekate gak karu. Niku dia filosofinya jelas. Ketika ditanya ingin nyerang Mesir, nyerang Medina, nyerang mana-mana. Sebagaimana hanya ada satu Tuhan, juga harus ada hanya satu raja. Islam. Untung dia sungkan ambek Ibnu Khaldun. Jadi dia itu satu-satunya raja yang kepengen negara Islam sedunia. Rojo Dewa dikirimi surat, agar gak melak afiliasi ning kerajaannya, dia diserang. Periode Timur Leng. Ya semua kerajaan dulu memang begitu, kayak Majapahit, Anggerono kerajaan kecil disurati, melok utawa diserang. Nah melok ya terima jadi kadipaten. Nah ragil melok ya Timur Leng ya begitu. Nah dia yang sungkan hanya sama Ibnu Khaldun. Jadi Ibnu Khaldun itu menangi tragedi-tragedi perang. Dia konsultan. Itu begitu di mana-mana begitu. Kerajaan Islam begitu. Nah tragedi perang ini dianggap awaluman sana itu Yazid. Karena yang membunuh sinten Sayyid sinten Husain. Namun ini balik yang cerita Syiah. Karena Syiah itu kecewa dengan selain Husain Ali, maka dalam khazanah Syiah, dalam idola Syiah itu hanya ada cerita-cerita tentang kesatriaannya Sayyid Husain. Makanya di otak orang Syiah kalau ngadepi Amerika ya perang, ngadepi mana perang, karena mereka tidak punya khazanah referensi sahabat yang lunak-luno, sahabat yang apian, lunak-luno, jadi orang mereka puas rakaku. Orang apa? Paham ya? Terus kaum Khawarij ini, karena mereka soleh, ini sudah dekat ke surga. Ya, sama Allah diingatkan, Mas, mereka tidak layak bersandingan dengan kamu. Innahum qad ahdatsu
Nah, lewat ngaji ini sampai kalau kayak ada itu bukan sekedar kita kayak tahlil, kayak klaimnya Wahabi itu. Kalau Wahabi itu berlebihan. Masa ziarah kubur dihukumi syirik, tahlil dihukumin apa? Nak cara kula, itu menghukumi syirik itu yang ekstrim lah. Dosa besar yang ekstrim kayak bunuh. Saya berani bersumpah, saya itu kalau selain bunuh itu kula masih, kalau bunuh itu memang ngeri itu. Satu orang punya keluarga. Mulai cilik di rumah gede-gede gue pateni. Mulai di Nabi Sufyan aku pinter. Nabi Sufyan itu Nabi Sufyan jenenge Hindu. Itu nak kurang ajar pol. Kita ngunyah-ngunyah jantungnya saya sinten. Ini gue pas ketemu Nabi pas satu Mekah nih. Mas, aku ben Islam damai. Aku mau perang ya. Gue saya ini impas mat. Aku mateni dalam pirang-pirang dia mateni balaku pirang-pirang. Ini gue orang Arab dulu itu terus mengembangkan satu pegangan hidup Islam nurabihim sifaron wa qataltumuhum kibaron. Leo cilik tak rumah tak timang-timang gede-gede buat patah. Sebab itu dosa membunuh harus kita anggap akbaril kabair karena logikanya kan nurabihim sifaron wa qataltumuhum napa? Cilik digolekno bedan dukun ditimang-timang kena nyamuk era oleh. Arah kelar tuku susu direwangi adol beras, direwangi utang-utang kong. Gede-gede dipah. Mau perkara ziarah kubur, perkara bidah ngono wae. Iku beno wae. Ndak nganti-nganti ana patok. Paham ya? Sesat awwe. Lah misale karep kula nu ya dihukumi sing ringan. Nah, misale ra cocok, misale kelompok Wahabi apa Salafi apa ora cocok ziarah kubur anggap orang kurang kerjaan kan ringan to. Hukumi ngono apa abote. Kita dihukumi orang gak jelas. Ora ana hukumi iku sirik. Yang kula sering nanti cerita tentang kanca kula nu wong alim iso maca Fathul Mu'in niku mara Mekah. Tok kantor imigrasi tasih konangan nggo kitab Sawarikul Anwar, kitab Wasilah Sayyid Muhammad. Enggak cara Wahabi ya sirik. Niku kitab tidak polisi Wahabi. Bariku dilebokno kantor, kon maca syahadat. Wong alim iso maca kitab disyahadat meneh. Aku lagi gugus urip-urip maca syahadat ka ikhlas. Dibates, kenapa? Islam mulai buai maca kitab cuanggis dibaptis kan maca apa? Mergo dianggap di. Lah kok tak waca tapi gelo ngene. Ayo foto data tuh gelo kok. Dene mati ra ubet. Mulane kula nak dihukumi, kula sering takoki tiang-tiang, Gus hukume ngaten. Wingi tangga kula wonten sing kabundut. Kula akan nyolati teng musala kula nggih. Keluargane teng ngene lha mudin sing tukang ngurusi jenazah mudin. Sowan Gus. Kula mudine tuwa, sering tak Gus. Senengane ngentor wong mati gak gelem mati. Akhirnya rakalan gue, sering soan gue. Ini gue kancapan bapak nih. Sering dipanggil kok. Gak tak mati aku lah emang jadi mudin nggak mati malah lara. Malah rano signal kan. Seneng jadi ini gue lah. Mereka bagian talqin, tak bagian ini gue betul nanti burun talqin. Pertama tak tahu apa darah nih. Isbah emetian. Jadi tak kandani. Waktu kabur aku, mudin mari nganggur. Tapi kalau konsekuen, keluarganya kondo. Enggak jatah sanggup kayak mudin. Ini tanggal tenggur, Gus. Wonten tonggo, Gus. Niku nak sholat niku madhemetan. Saat itu namung setunggal. Buat aliran kepercayaan bono. Niku cara jenengan sepuluh. Jika nak mati, misalnya niki pun tua. Niku disolatin apa mboten. Oh, nek jenengan takoki salat ra salat iku jeringan. Penting aja takoki sirik ta ora. Ning arepe wong akeh lho, Jom. Nggih kata wong sing semangat darani sirik nggih kan. Oh, aku paling ra semangat darani hukum sirik ambek ra. Karena salat era salat itu ringan. Saya ngungkumi rasa solati, maksudnya kira rasa solat kon anak ya bentuk. Karena keekstriman itu memang ya nyun saya itu tidak sependapat dengan Wahabi itu. Wahabi itu paling gampang pakai terminologi ini sirik ini sirik itu. Gue bilang aja kayak ahli sunnah. Ahli sunnah itu kan ringan kalau menghukumi orang. Gendut, fasek itu kenapa? Gendut. Jadi arah sasak baik uang, misalnya uang tukang zina hukumnya fasek gendut. Misalnya uang tukang garang penjahat, dan kayak gampang. Wong tukang dino, wah BTS lonte, boy dia mau ngukumi sirik, akhirnya di istilah wadah, malah ada sudah sepau ke istilah wadah. Mereka dari bahasa sirik, dari bahasa apa? Orang PSK, oh lonte, jadi hukumnya apa ya lonte, orang hukumnya apa? Wong tukang maling
ya. Bajingan. Wong jelas bintun. Tapi boten. Pokoke dosa sirik, kamu dosa apa? Sirik. Padahal lagi dihukumi sirik, itu keputusannya Tuhan ekstrim. Mergo inna wa la yaghfiru ayyushraka apa? Taruhane sirik dosane ra kena disebut. Lah nek dihukumi liyane sirik kan mlebu wae biru maduna. Lumayan. Lari dapur kok ngoten. Nek sampean takokane urusan salat cara salat, iku tak jawab gampang. Nek keyakinane sampean semen ra gelem nyolati ora usah salat. Mboten Gus kula anu jenengan. Nek jenengan dimen nyolati kalau nyolati nek boten. Anu kan ringan. Nah ringan cocok kok. Pokoke aku dadi kiai sing fatwane sing bagian ringan. Aku tentu nak teng daerah-daerah saya kadang misalnya sisa-sisa aliran Dharma Gandul, aliran Kejawen, macam-macam atau sekuat atau sehingga setelah ada Islam pun ya masih banyak. Dulu itu kayak agama Shinto di Jepang, terus di Iran sendiri ada Asdajirda, ada agama Ahroman Yazdan, itu dulu kan menjadikan matahari itu tolok ukur. Karena matahari itu adalah dianggap sinar dunia. Makanya sejarah Ibrahim melawan kemusyrikan yang kaumnya, nggih falamma ra'a asamta napa bazighotan, melawan penuhanan matahari. Nah, dalam teori kayak di Jepang di mana-mana itu kan matahari dianggap sentral, sehingga dulu itu ukuran sholat itu yang ngadep matahari atau tidak. Ini sejarah. Paham ya? Karena matahari dianggap sentral, dianggap kayak semi Tuhan sentral ini. Sebab itu ngendikane Nabi ojo sampai sholat ketika matahari baru terbit. Juga jangan sholat ketika matahari mau terbit. Saking susahnya Nabi melawan tradisi mendewakan matahari. Sampai Nabi ngendikan fa inna huma qarnas syaitan. Fa inna tatlu qarnas syaitan. Karena sudah mendarah mendaging dulu orang ketika periode sebelum Masehi sampai setelah Masehi menganggap matahari itu sumber sinar, sumber segalanya, sumber kehidupan. Sehingga dulu orang itu kalau orang Arab, ini pun malah kan orang Arab pun nak ngitung nganggo srengenge. Iku ketok nak wong Arab ya jahiliyah tenan, dia nate syirik tenan. Orang Arab itu kalau darani timur itu kan masyrik. Nak darani kulon Mas. Terus nak darani napa mriki putih? Kidul. Kidul iku napa janubi. Napa? Janubi. Sing kiwa napa? Simas. Iku nunjukno nak kemungkinan apa dalam otak orang Arab itu bayangan wong madhep ngetan. Sehingga ukuran itu begitu, masyrik, maghrib, terus ini apa? Mergo umpama bayangane wong Arab ku madhep ngalor to ngidul jadinya ndak begitu. Kok baleni iki? Umpama wong Arab bayangane madhep ngalor ngeten maksud kula. Itu kan berarti sini itu kena Maghrib, sini kena Maghrib. Tapi orang Arab kan caranya ukur kan begini. Jika sana punya nama Maghrib, sana punya nama Maghrib. Terus ini itu tidak punya nama. Namanya ini Janubi sama apa? Intinya orang Arab kan bayangannya uang nak masuk bulan, masuk metan itu. Paham ya kalau maksudnya? Artinya mereka menghadap matahari kan? Lah menghadap dalam sebelum ada agama tentu dengan arti nyembah atau mendewa. Paham ya? Paham ya? Itu sejarah. Jadi nganti bahasa Arabnya ketok dimulai kok bayangan wong madhep nyetan. Ya madhep pinter. Mulane Islam antipati ana salat kok. Wae medune srengenge utawa wae dirupe. Utawa wae srengenge ning tengah. Lho Nabi sing dilawan ku ukuran srengenge kan. Kau oleh salat pas srengenge metu. Surup ya ora oleh. Pas ning tengah-tengah. Ya. Mana kalau seneng, kalau kita ada ulama kok aku sing rapati sholat itu. Aku semangat duha malah tengah itu aja nggak setan. Mungkin kalau hitung, aku nih kadang-kadang pada ini tak hitung, secara syariat napa, tak hitung. Dasar cocok. Ini pun nunjuk betapa yang namanya matahari itu dianggap sentral. Jika sisa-sisa aliran-aliran kepercayaan sing dewakan matahari itu banyak. Ini bersamaan roh sejarah. Sebab itu Nabi juga melawan dengan cara itu. Zaman Nabi Ibrahim ngoten, falamma rasamta baizatan qala hadza rabbi hadza akbar. Ketika era Nabi Muhammad ngaramno salat fil awqat al makruhah, batasannya matahari semua. Alasannya Nabi napa? Fa innahuma tatlu'u qarnas.
iku bareng ambek selerane setan. Cara iki iku ana manane iku pas setan ngetokno sumune, ngetokno kedigjayaane. Jadi setan memprovokasi manusia. Delok oleh pentingnya matahari. Delok oleh betapa matahari menjadi sentral kehidupan. Delok oleh matahari sebagai yang segalanya. Nah, karena matahari itu diposisikan demikian oleh wasa itu setan, orang terus menghadap matahari. Pas menghadap, karena belum ada agama, tentu dengan arti menyembah atau mendewa. Nah, Islam itu jangan sampai mirip-mirip baik. Nah, caranya mirip belas. Oh, coba sholat. Ada gue ngopi, tanda nggak empuk, paham ya? Jadi orang gunanya santri-santri yang gereja rokokan. Ben caramu yang haram Allah. Wong haram liyane ya pirang. Cara baca kula ngoten. Gus kula tep rokok. Lah jare mu'i rokok haram. Malah Gus sing haram ra rokok tok bodoni ya haram to wis haram. Wis biasa Gus kalori haram. Wah, malah parah. Sing haram ra iku tok. Apa ya dengan aliran-aliran sesat itu Pak. Paham ya, jadi pas ngaji ini sampean ngerti. Jadi saya mohon ya. Kalau ngaji bertaruh tenan di depan Tuhan. Kalau istikharah, kalau pikir, kalau bikin paket ini, kalau istikharah, kalau pikir. Memang bid'ah itu tinggal satu saja lah. Kita harus tahu, yaitu gampang tahlilut. Terus tak sampai standar mengelah. Nara cocok ke gremeng itu ngrasani ngajak bola-bola wis sing ringan-ringan. Sale ra cocok mbek mertua mantu ora sopan, ora jelas. Ngono kan ringan to. Sale mbek kiai partene itu. Maksudnya piye kok meleh partai iku? Maksudnya ra jelas ora melok ngakoni kan jelas. Kanggo sing nglakoni ya jelas hitung-hitungane to. Oh, ngomongnya kalau ngelakoni, orang hitung-hitungan. Aku sing ngelakoni ya jelas. Nanti kalau kertas kok ikut sudah buat derek nyalek-nyalek sana moga. Kalau ini tambah laris, gara-gara kalau jago peragi politik, jadi tamu kulo kayak kata, tapi tak pisau ya mereka. Aku lama takut hukum tak jawab bang. Takut partai-partai pusolihin, anti partai dolimin. Nanti kalau tak, berarti jenengan golput. Ya orang ya tetap milah, tapi separuh ya. Tahu? Separuh. Pun kalau terus nongin, eleng-eleng ya. Inna buat ada tuh. Padahal orang-orang itu sing disebut Nabi laya ridu alaiya sopo akwamun piro-piro kaum a'rifuhum wa ya'rifu. Mereka saya tahu dan mereka juga tahu iku wae akibatnya sumayu halu baini wa baik. Itu ngendikane ulama teng sarah-sarah itu karena mereka mudah tahlilun. Sampai jangan terprovokasi sama bid'ah di luar tahlil itu ringan. Ora ada akibat bobo tadi denger itu. Masa rugen kere lan bupati ini bojone kelaparan to. Wong zaman ana bojone sering kelap. Malah bupati ini. Omah parah. Oh, zaman ditanggung sing lanange sering apa? Marah Pak Bupati ini. Harus dene yo repot temen barang malah repot. Soalnya ini pesawat lha iku untuk ono gantine. Tapi kan gak mungkin dene. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.